Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 23 Mei tahun 2025.
di daerah kita ini di Kalijaten sepanjang Sidoarjo itu kalau seekor lalang itu kalau dinominalkan berapa rupiah? Kecil sekali, remeh sekali. Tapi itu yang kita punya kalau kita investasikan di jalan-jalan Allah mampu mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit itu, karena yang kita punya itu sedikit itu. Walaupun sekecil itu kalau kita investasikan di jalan-jalan setan, jalan-jalan Allah, jalan-jalan maksiat, mampu menjadi diri kita kepada neraka. Yang keempat yang diajukan oleh Allah di yaumul kiamah nanti adalah wa'an jismihi fima adlahu. Jasad kita waktu muda, perkasa, kuat, sampai tua, jalan ke masjid saja repot gitu. Kita pakai untuk apa? Itu akan ditanya oleh Allah. Untuk itu hadirin jamaah rahimakumullah, kami mengajak kepada kita bersama, marilah sisa umur yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul kita pakai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan dosa itu dengan kesadaran kita. Jangan sampai melakukan maksiat yang kita tahu bahwa itu maksiat. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan dalam menjalankan segala apa yang disyariatkan dan dimudahkan pula dalam menjauhi apa yang dilarangnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi sayyidul ardi wa la bisama wa samiul alim. Allahumma hafidni fi badani, Allahumma hafidni fi sam'i, Allahumma hafidni fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wa fawzan bil jannati wa najatan minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin حي الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللهم أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dalam sholat, dari sholatnya diteruskan didapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum
منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu padamu. Video pembelajaran. Tahun 7 Hijriah, maka Nabi datang bersama sekitar 2.000 sahabat untuk melaksanakan umrah sebagaimana yang sudah disepakati dengan kaum musyrikin. Maka Nabi masuk kota Mekah dengan kain ihram, dengan bawa senjata tapi bukan senjata pertempuran, tapi senjata orang yang musafir, senjata yang wajar. Akhirnya masuklah Nabi SAW umrah 3 hari, menetap di Mekah selama 3 hari. Setelah itu waktunya Nabi harus balik. Dan ternyata saudaranya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah sudah masuk Islam. Inilah awal dari kenapa Khalid bin Walid masuk Islam. Maka Nabi SAW bertanya kepada Al-Walid Ibnul Mughirah, saudaranya Khalid, mana Khalid? Maka kata saudaranya, Allah akan datangkan Khalid. Kemudian Nabi berbicara, orang seperti Khalid gak mungkin gak ngerti tentang Islam. Seakan-akan Nabi berkata, Khalid itu cerdas. Masa enggak ngerti tentang Islam? Kalau seandainya dia menjadikan kehebatannya dalam bertempur untuk kaum muslimin, maka itu lebih baik bagi dia. Wala qaddamnahu ala ghairihi, dan kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Di sini Nabi mengaku kehebatan Khalid. Akhirnya Al-Walid Ibnul Walid mencari Khalid bin Walid, dia cari. Enggak dapat. Ini musim damai, boleh ketemu antara musyrikin dengan muslimin, enggak ada masalah. Tatkala dia tidak mendapati saudaranya Khalid bin Walid, maka Al-Walid, saudaranya Khalid ini menulis surat. Dia tulis dalam suratnya tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku tidak melihat yang lebih aneh dari engkau. Kenapa kau tidak masuk Islam? Padahal kau cerdas. Kenapa kau tidak masuk Islam? Bagaimana kecerdasanmu menghalangi engkau dari Islam? Saya tidak pernah heran seperti ini.
apakah ada orang tidak ngerti tentang indahnya Islam? Sungguhnya Rasulullah SAW telah bertanya kepadaku tentang engkau, tentang dirimu. Kemudian Nabi berkata, ya, Khalid itu pasti ngerti tentang Islam. Orang cerdas. Seandainya dia menggunakan kehebatannya untuk kaum muslimin, tentu lebih baik bagi dia. Kalau dia masuk Islam, kami akan mendahulukan dia daripada yang lainnya. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Bayangkan, dari pimpinan kaum muslimin muji siapa? Khalid ibn Walid. Waktu Khalid baca surat tersebut, dia baca ternyata Nabi memujinya, Nabi cari dia, wah, masuk dalam hatinya. Maka dia ingin masuk apa? Masuk Islam. Karena pujian Nabi, Nabi mencarinya. Ini cara Nabi SAW untuk mengambil hati Khalid ibn Walid. Kemudian juga dalam mimpi Khalid melihat seakan-akan dia berada di suatu daerah yang kering, yang tandus. Tiba-tiba dia keluar di sebuah tanah yang hijau dan luas. Akhirnya waktu dia ke Madinah, dia tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, itu adalah jalan keluarmu yang Allah beri hidayah kepadamu menuju Islam. Adapun sempit yang kau tempati itu adalah kesyirikan. Maka Khalid pada tahun 8 Hijriah bertekad untuk masuk Islam. Maka dia cari teman. Jalan-jalan di Mekah, saya mau ke Madinah, ada teman enggak? Dan dia cuek, dia tidak takut. Meskipun ketahuan yang lainnya tidak masalah bagi dia, karena dia jagoan. Sebagian orang masuk Islam diam-diam. Khalid enggak, saya mau masuk Islam. Ada yang teman enggak mau ke Madinah? Akhirnya Khalid bin Walid pun berjalan. Kemudian dia berkata, waditu law ajidu man usahib. Aku berharap bertemu dengan orang yang sama denganku ingin masuk Islam. Falaqitu Utsman bin Talha. Maka aku ketemu dengan seorang bernama Utsman bin Talha, anak muda juga. Fadzakartu lahu alladhi uridu fasra ijabah. Aku jelaskan saya ke Madinah mau masuk Islam. Maka dia pun ternyata ingin masuk Islam. Maka mereka berdua berjalan. Utsman bin Talha dari Bani Abdiddar yang memegang kiswah Ka'bah, kunci pintu Ka'bah. Tidak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat yang luar biasa, sangat cerdas. Kalau Khalid terkenal dengan kehebatan pertempurannya, kalau Amr bin As terkenal dengan diplomasinya, luar biasa cerdas. Makanya waktu para sahabat berhijrah ke Habasyah di bawah naungan Raja Najasyi, maka sang provokator Abu Jahal mengirim utusan untuk memprovokasi Raja Najasyi untuk mengusir kembali para sahabat. Siapa yang dikirim? Amr bin As radhiyallahu anhu. Ternyata 3 orang ini berangkat bersama-sama menuju kota Madinah untuk masuk Islam. Tatkala Rasulullah SAW melihat mereka, maka Rasulullah SAW berkata, sungguhnya kota Mekah telah mendatangkan atau melemparkan bagi kalian intisari dari kota Mekah. 3 orang ini intisari anak-anak muda yang hebat-hebat. Ya, Khalid bin Walid jago berperang, Amr bin As juga jago diplomasi, dan Utsman bin Talha juga pegang masalah urusan Ka'bah. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid bin Walid, ya, waktu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyambutnya dengan wajah tersenyum, ya. Kemudian Khalid pun menyatakan Islamnya. Tatkala itu Rasulullah SAW berkata, alhamdulillahilladzi hadaka. Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepadamu, wahai Khalid. Sungguh aku telah melihat kecerdasan ada pada dirimu, dan aku berharap kecerdasanmu tadi tidak mengantarkan engkau kecuali pada kebaikan. Kemudian kata Khalid, aku pun membaiat Rasulullah SAW, dan aku berkata, ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah yang membuat aku menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada sebelumnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan yang menghalangi manusia dari jalanmu. Kemudian Amr bin As juga maju. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku akan baiatmu. Maka Rasulullah SAW bentangkan tangannya. Waktu Rasulullah bentangkan tangannya, Amr bin As tidak menjadi baiat, tidak berbaiat. Kata Nabi, malak ya Amr, kenapa kau tidak membaiat? Saya sudah bentangkan tangan. Kata Amr bin As, saya ingin punya syarat ya Rasulullah untuk membaiat engkau. Apa syaratmu? Agar Allah mengampuni segala dosa-dosaku yang telah lalu. Ini semua gembong-gembong semua ini. Khalid gembong, Amr bin As juga gembong. Penjahat juga ya.
Dan mereka tahu dosa mereka banyak. Kata mereka, syaratnya Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah berkata, tidakkah kau tahu wahai Amr, bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, bahwasanya taubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan bahwasanya haji akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Maka mereka bertiga masuk Islam, dan itu terjadi sekitar 2 bulan sebelum perang Mu'tah. Taib. Sekarang Khalid bin Walid sudah masuk dalam barisan kaum muslimin, siap dijadikan panglima yang luar biasa. Video pembelajaran. Ada satu wasiat Nabi SAW yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi SAW berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fis shiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada 2 contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya. Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang engkau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا. Kalau ada sebuah perkumpulan majelis ilmu di rumahnya Allah, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat. Bahkan untuk siapapun, Bu, ada sebuah riwayat malaikat itu protes ketika Allah memerintahkan mencurahkan rahmat kepada yang hadir di majelis ilmu. Terus ada malaikat yang protes, ya Allah, itu ada orang nggak niat datang, dia cuma nganter duduk di pojokan, dia nggak nyimak juga materinya. Tapi apakah dia dapat ya Allah? Apa jawaban Allah? Dapat. Pokoknya Bu, majelis ilmu itu Anda hadirnya saja, perkara ngerti gak ngerti urusan lain, Anda hadirnya saja itu dapat rahmat. Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tuqban lahu sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau nggak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah Jalla Jalaluhu, wailun lil musallin, orang yang sholat aja celaka, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala, yang penting dia sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalannya diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Teman-teman, ini ada ilmu sederhana ya. Pernah gak sih kita benci sama seseorang?
Dan coba deh kamu ingat-ingat lagi, ketika kita benci dengan siapapun, separah apapun rasa benci kita, ngerasa nggak sih itu menjadi sebuah hal yang bikin kamu kayak orang aneh? Kenapa menjadi merasa orang aneh? Karena bencinya kamu tidak membuat dia berubah, tapi justru membuat diri kamu semakin benci dirimu sendiri. Betul apa tidak? Ketika kamu membenci orang lain, berhenti ya. Kamu ganti benci itu menjadi sebuah hal yang namanya kebaikan bagi dia. Teman-teman, kalau kita benci dengan orang lain, itu seperti kita menyalakan api. Kita pun akan merasakan panasnya. Kita doakan dia sebagai bentuk kebaikan. Itu kebaikan utama yang paling utama harus kamu lakukan demi kamu, bukan demi dia. Kuas itu tidak ada penghapusnya, tapi bisa ditindih dengan cat baru. Jadi kesalahan masa lalu Anda itu tidak berdampak kalau kebaikan Anda hari ini demikian cemerlang. Sampai orang bilang, ya itu kan dia dulu, sekarang kan lain. Ayo, dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Nanti yang membela Anda adalah sahabat-sahabat yang diuntungkan karena kebaikan Anda hari ini. Jadi jangan ngejudge diri berdasarkan kesalahan. Ingat ya, kita itu baru berniat baik saja sudah dihadiahi oleh Tuhan. Baru berniat baik, karena niat baik adalah sudah kebaikan. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, karena manusia itu perkataan dan hatinya mudah berubah. Banyaklah berharap kepada Allah, karena perkataan Allah itu suci, janjinya pasti. Sedekah terbaik kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim adalah 4 kondisi. Ini disebut sedekahmu yang terbaik. Yang pertama kata Rasulullah SAW, sedekahmu saat engkau masih sehat. Yang kedua, sedekahmu saat engkau kekurangan. Yang ketiga, sedekahmu saat engkau sedang butuh-butuhnya dengan hartamu yang kamu sedekahkan. Yang keempat, ta'mulul ghina, engkau mendambakan kekayaan. Di saat 4 kondisi ini, itulah sedekahmu yang terbaik. Ning swarga wong yo gak butuh menteri sosial. Gak. Nduk kono gak ono pembagian sembako. Ndak ada BLT bantuan langsung tukaran. Ndak ada bansos bantuan supaya oleh suara. Ndak ada. Yes. Tapi jabatan menteri sosial bisa mengantarkan ke surga. Nek bener. Ono. Nek bener. Tapi ning swarga engko gak dadi menteri sosial, gak kanggo. Gak kanggo apa menteri sosial. Oh, gak jelas. Iki mesti bingung. Iku sing nyango. Semuanya hidupnya utang. Akhirnya dia menjadi tukang utang. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Utang boleh dalam Islam. Utang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang. Boleh. Tapi jangan turunkan hawa nafsu untuk utang. Kalau kita mampu kita beli, kalau enggak kita sabar. Kalau kita mampu. Ini enggak semuanya utang. Semuanya. Sepeda utang, perabot rumah tangga utang, bajunya utang, baju utang, kerudung utang, semuanya utang. Gak boleh, susah nanti hidupnya dia. Dan kesian juga kalau dia meninggalkan hutang buat istri dan anaknya. Dia mampu dia beli, nggak sabar. Udah hidup dengan apa yang ada, Itu para sahabat demikian. Para sahabat hidupnya nikmat mereka. Mereka terus ibadah kepada Allah, mereka kerja, mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari nafkah, mereka nggak memperhatikan hawa nafsu untuk berutang. Kalau betul-betul terpaksa baru mereka utang. Tapi mereka tepat janjinya. Nggak seperti sekarang. Waktunya bayar utang, afwan ya akhi, afwan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah menjabat sebagai Ketua Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa di Saudi Arabia. Beliau ditanya tentang hukum gaji sebagai pegawai bank secara umum, halal atau haram. Beliau menjawab,
tidak boleh bekerja di bank, karena bank pasti bermuamalah dengan riba. Jika seseorang bekerja di bank, maka terdapat bentuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam hadis Rasulullah SAW juga melaknat pemakan riba atau rentenir, orang yang menyerahkan riba atau nasabah, pencatat riba atau sekretaris, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama. Untuk itu, cukup nasihat Nabi SAW berikut ini sebagai wejangan bagi kita semua. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Marilah kita cukupkan diri dengan yang halal saja. Masih banyak pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan yang halal. Hanya Allah yang memberi taufik. Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram. Hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini. Ning swarga wong yo gak butuh menteri sosial. Gak. Ndok kono gak ono pembagian sembako. Ndak ada BLT bantuan langsung tukaran. Ndak ada bansos bantuan supaya oleh suara. Ndak ada. Yes. Tapi jabatan menteri sosial bisa mengantarkan ke surga. Nek bener. Ono. Nek bener. Tapi ning swarga engko gak dadi menteri sosial, gak kanggo. Gak kanggo apa menteri sosial. Gak jelas.
Iki mesti bingung. Iku sing nyango. Video dakwah. Ada satu orang, Nabi melihat dia, kemudian Nabi Muhammad bilang begini nih, "Unduru ilaih." Coba tuh liatin dia itu. Kata Nabi, orang ini abatil malaikah bikat bihasanatih kullalailah. Dia bilang orang ini telah membuat para malaikat Allah menuliskan pahala sedekah dia setiap malam. Jadi nih, dia tidur, malaikatnya masih terus nulisin pahala sedekahnya dia setiap malam. Ada Abdullah bin Umar penasaran, kesini sedekahnya nih. Satu hari Abdullah bin Umar ikutin, mungkin dia kalau malam-malam ada pergi kemana gitu buat sedekah, diikutin sama Sayyidina Umar, ditungguin depan pintu rumahnya Bu. Ternyata habis selesai sholat isya berjamaah, dia pulang beli satu roti, dibawa pulang, dia makan rotinya, habis itu tidur. Sayyidina Ibnu Umar, waduh, kok saya nggak dapat apa-apa nih? Mungkin di dalam rumahnya, mungkin dia di dalam rumahnya banyak berzikir, banyak ini banyak itu, penasaran. Sampai Sayyidina Ibnu Umar ikut nginep di rumah orang tersebut. Jadi saya pengen tahu sedekah kamu tuh apa. Dia bilang, saya setiap malam sebelum tidur saya berdoa, ya Allah, kalau pada hari ini ada seseorang yang menyakiti saya, menfitnah saya, membicarakan aib saya, mengambil hak saya, memperlakukan saya dengan tidak baik, kalau sepanjang hari ini ada seseorang ghibah saya, namimah saya, fitnah saya, apapun kesalahan orang kepada saya, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan mereka semuanya, dan maafkanlah mereka semua di sisimu ya Allah. Jangan hisab, jangan adab mereka atas perbuatan mereka terhadap saya, dan jadikan ini sebagai sedekah saya buat mereka. Bikin capek para malaikat nulis sedekahnya tiap malam. Masya Allah. Siapa yang kepengen keburukannya, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maafkan kesalahan orang. Berbagi sesuatu walaupun sedikit, sedekah. Antum mungkin ke masjid, datang ke masjid bawa roti 2. Sampai masjid dilihat kajiannya belum mulai, antum keluarkan rotinya. Kadangkala sebagian orang ngomong sama yang di sebelahnya, "Mas, silahkan." Di sini panggilan Mas apa? Apa abang? Apa? Abang bahasa Indonesia lah. Naki. Betul, naki. Sana panjang banget, sanang selaki. Iyalah, bang aja lah, daripada ruwet. Bang, kadang-kadang rotinya, bang roti tapi nggak dikasihkan gini. Antum tuh mau makan sendiri jemaah. Antum bang roti, bang, tafadhol bang, bagi 2. Itu baru mau ngasih. Tapi kalau antum makan bang, itu basa-basi. Jangan meremehkan. Artinya kalau antum pun punya 1 roti, 1 buah pisang, nggak perlu antum mengatakan, bang cuma 1 bang. Jangan bilang cuma 1. Dipatahkan jadi 2, fadhol bang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Bukan 1 butir jamaah, setengah. Lalu antum meremehkan sedekah. Ana terus terang sekarang melihat duit ini nggak ada harganya tuh. Duit receh 500, 200 ya. Kadang-kala di jalan itu orang nggak mau ngambil, antum ambil. Ustaz, cuma 200 Ustaz. Nah, antum ambil, kumpulin, taruh di kotak amal masjid.
Kalau antum nggak mau taruh kotak amal masjid. Wallahi jamaah, kita nggak tahu mana amalan yang kita yang dengan itu Allah merahmatin kita. Dengan setengah butir kurma.